Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rio Hardiansyah dengan NPM 24331088 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin Universitas Islam Riau. Pada video kali ini untuk 10 menit ke depan saya akan menjelaskan tentang desain kipas otomatis Thermoflex yang terinspirasi dari bunga teratai. Untuk info lebih lanjutnya, mohon ditonton video saya sampai habis. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain kipas otomatis Thermoflex. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah gagasan desain produk sederhana dengan inspirasi dari alam, yaitu desain kipas otomatis berbasis Thermoflex yang terinspirasi dari mekanisme bunga teratai. Desain ini tidak hanya berfokus pada fungsi pendinginan, tetapi juga pada efisiensi energi, kepekaan terhadap suhu, dan serta nilai estetika biomimetik, yaitu meniru sistem kerja makhluk hidup di alam. Baiklah, kita akan ke slide selanjutnya, masuk ke materinya. Dan ini salah satu alasan saya kenapa saya mengambil bunga teratai untuk membuat kipas Thermoflex, yaitu karena bunga teratai memiliki salah satu karakteristik yang paling menonjol dari bunga teratai adalah kemampuannya untuk membuka dan menutup kelopaknya secara otomatis sesuai dengan perubahan suhu dan pencahayaan lingkungan. Gerakan ini disebut sebagai gerakan intensity, yaitu gerakan yang ditimbulkan oleh fluktuasi suhu dan intensitas cahaya antara siang dan malam. Pada siang hari, kelopak bunga teratai terbuka lebar untuk menarik serangga penerbang dan melakukan fotosintesis. Sebaliknya, pada malam hari ataupun saat suhu turun, kelopak tersebut menutup kembali dan melindungi bagian dalam bunga dari embun malam dan suhu dingin. Mekanisme ini tidak melibatkan otot seperti pada makhluk hidup lainnya, melainkan disebabkan oleh perubahan tekanan turgor atau tekanan air dalam pola sel tanaman. Contohnya kalau misalnya kita ambil pada siang hari, kelopaknya membuka seperti ini, dan di sekeliling bagian badannya itu situ bunga teratai akan mengeluarkan serbuk untuk menarik para serangga dan lebah. Dan ketika pada pada siang hari, satu lagi supaya bunga teratai dapat melakukan fotosintesis. Karena tanpa fotosintesis, bunga teratai tidak bisa hidup lebih lama. Dan pada saat malam hari, kelopaknya akan menutup seluruh bagian bunganya. Contohnya gini lah, nah, gitu. Baik, selanjutnya gerakan ini bukan menggunakan otot seperti hewan, tapi melakukan mekanisme turgor dan diferensiasi pertumbuhan. Sel-sel dasar kelopak mengatur kadar air, turgor, pressure. Saat suhu naik, sel menyerap air, kelopak meregang, dan bunga terbuka. Dan saat suhu turun, air ditarik keluar, kelopak mengurut, dan bunga menutup. Mekanisme ini tidak memerlukan energi eksternal, melainkan memanfaatkan perbedaan tekanan air dalam sel atau isometrik. Atau bahasa lainnya osmotik. Selanjutnya, nah di sini isi inti dalam materi Thermoflex kipas pintar berbasis material thermal.
Material utamanya logam bimetal, terdiri dari dua logam berbeda dengan koefisien Y thermal yang berbeda saat suhu meningkat. Logam ini akan melengkung secara otomatis. Kenapa saya memilih material logam bimetal? Karena ya materialnya sangat bagus dan cocok untuk diterapkan pada proyek ini. Yang kedua, desain bilah kipas. Bilah kipas terbuat dari logam bimetal yang akan melengkung saat suhu ruang naik. Lingkungan ini memicu mekanisme pegas untuk membuka bilah kipas dan mengaktifkan rotor tanpa listrik atau sensor elektromagnetik. Sistem ini sepenuhnya mekanik, tidak memerlukan motor listrik atau sensor suhu digital. Dan poin yang ketiga, sistem gerak. Saat bilah terbuka karena suhu tinggi, kipas mulai berputar. Bisa dihubungkan ke sistem ventilasi pasif atau menggunakan angin luar. Saat suhu turun, bilah menutup dan kipas berhenti otomatis. Itu cara sistem kerjanya pada kipas thermoflex. Dan ini bentuk alatnya bisa kita lihat pada uji materi tadi, semua sudah mencakup pada contoh alatnya. Itu bilah kipasnya dia mengikuti arah angin dan gas, dan itu mapan listriknya ini bisa dilakukan tanpa motor listrik. Dalam desain kipas otomatis ini, thermoflex digunakan sebagai elemen penggerak pasif, menggantikan peran motor listrik atau sensor elektromagnetik. Ketika suhu ruang meningkat, thermoflex akan merespon panas dan struktur bilah kipas akan membuka secara otomatis. Dan aliran udara pun akan meningkat. Sebaliknya, ketika suhu menurun, thermoflex kembali ke posisi awal. Bilah kipas menutup atau melambat, dan energi yang digunakan menjadi lebih efisien. Secara desain pada gambar ini, kipas ini memiliki bentuk menyerupai kelopak rantai. Bilah kipas dirancang fleksibel dan tersusun melingkar seperti kelopak. Pada suhu rendah, bilah kipas berada pada posisi relatif tertutup. Aliran udara minimal, dan ketika pada posisi tinggi, thermoflex bereaksi terhadap panas bila membuka seperti bunga teratai atau bahasa lainnya mekar. Aliran udara meningkat secara otomatis. Dan pada desain ini tidak hanya fungsi fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika sehingga cocok digunakan di ruang kerja, ruang belajar, maupun di ruang publik. Selain itu, penggunaan sistem pasif ini berpotensi mengurangi konsumsi listrik, memperpanjang umur komponen, dan mendukung konsep desain ramah lingkungan. Kelebihan pada kipas thermoflex ini dapat potensi pengembangannya beberapa kelebihan utama dari desain kipas. Antara lain, hemat energi karena tidak bergantung penuh pada listrik. Yang kedua, responsif terhadap suhu lingkungan. Dan yang ketiga, desain inovatif berbasis biomimetik. Dan yang keempat, bukan ramah lingkungan. Kedepan desain ini masih dapat dikembangkan, misalnya dengan kombinasi thermoflex dan sensor digital. Nah, pada sensor digital mungkin itu akan dikaitkan dengan motor listrik. Yang ketiga, penyesuaian skala untuk industri. Dan yang keempat, optimalisasi material agar lebih tahan lama. Mungkin sampai sini aja presentasi saya mengenai kipas thermoflex ini. Mungkin sebagai penutup, desain kipas otomatis ini
yang terinspirasi dari bunga teratai menunjukkan bahwa alam dapat menjadi sumber inspirasi desain teknologi yang sangat efisien. Melalui pendekatan biomimetik dan pemanfaatan material responsif suhu, kita dapat menciptakan produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga efisien, estetik, dan berkelanjutan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.